Ada partai yang tidak masuk Senayan. Anggota DPR RI-nya tidak masuk parlemen threshold yang 4% itu. Jadi kalau 4% ya sekitar 20 kursi harusnya. Kalau kurang dari 20 kursi DPR RI, partai itu tidak masuk Senayan. Artinya anggota DPR RI-nya hangus gitu. Seperti Partai Persatuan Pembangunan itu nggak masuk Senayan kursi DPR RI-nya gitu, karena kurang dari 4%. Cuman 3,8% dia, tinggal 2% saja sebenarnya kurangnya gitu ya. Barangkali kursinya cuma 15 kursi atau 16 kursi. Ya apalagi PSI, Partai Solidaritas Indonesia, karena partai baru 2 kali ngikut pemilu dia gitu. Kecuali kecuali katrol gitu. Siapa yang bisa ngatrol gitu. Partai-partai reformasi yang pada gugur, yang gak masuk Senayan, misalnya Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Hanura. Prediksi saya atau kesimpulan saya saat ini, kenapa partai-partai yang cukup tua ini seperti Partai Persatuan Pembangunan, ya, Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat ini tidak masuk Senayan? Karena mereka kurang nyiram, mereka kurang ngebom. Jadi caleg-calegnya ini tidak ngebom, tidak nyiram, tidak mengadakan serangan pajar, tidak bares gitu. Jadi terkesan pelit, susah untuk menyebar duit dalam rangka merekrut pemilih begitu. Jadi pemilih kita secara nasional saat ini sangat pragmatisme, sangat membutuhkan duit, siraman, pengeboman dan serangan pajar dari 50 sampai 200 ribu rupiah, bahkan lebih gitu. Jadi kalau partai atau caleg-caleg ini nggak mengeluarkan uang 50 ribu sampai 200 ribu lebih begitu, minimal 100 ribu misalnya, bahkan 50 ribu, kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang, ya tidak dipilih oleh rakyat. Justru orang yang rajin memberikan uang 50 ribu, 100 ribu, 150 ribu, 200 ribu dan lebih, yang rajin memberikan kepada masyarakat, yang banyak memberikan kepada masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang memilihnya sehingga dia jadi anggota DPR RI dan partainya lolos ke Senayan. Itu satu. Yang kedua, ketua partainya ini jangan pro pemerintah gitu. Jadi ketuanya ini harus yang ketua oposisi gitu. Bukan ketua-ketua partai yang maunya koalisi gitu, nyari aman. Nanti timbulnya dia terkena label oportunisme, mencari selamat gitu. Jadi itu rakyat tidak seperti itu gitu. Selain rakyat senang dibom, disiram dan serangan pajar, mereka juga ada sebagian besar ini menghendaki pimpinan ketua partainya ini jangan pro pemerintah, jangan pro kekuasaan gitu, tapi yang sifatnya oposisi, yang sifatnya tidak berkoalisi, yang sifatnya benar-benar membela rakyat, tanda kutip, membela keadilan, tanda kutip gitu, secara universal gitu ya, yang tidak diembel-embeli atau sampamri gitu. Mereka membela keadilan dan beroposisi ini tanpa pamrih begitu. Bukan pamrih untuk kekuasaan, bla bla bla, tidak. Mereka beroposisi murni gitu, untuk keadilan secara nasional gitu. Jadi menurut pandangan sebagian masyarakat terutama ya, yang menghendaki ketua partainya ini pure gitu, pure membela rakyat, tidak oportunisme, tidak pragmatisme,
PKS, Partai Keadilan Sejahtera, ingin menggabung kepada Prabowo. Nah, ini udah mulai dicatat oleh rakyat gitu. Nanti sebagian rakyat pemilih PKS akan mingser, akan pergi, akan minggir, akan mengundurkan diri, tidak mau lagi memilih PKS gitu. Kalau PKS ini berkoalisi dengan yang berkuasa gitu. Apapun alasannya gitu. Bahkan sekiranya di Indonesia ini dari 8 partai atau 9 partai yang masuk Senayan, tidak ada yang beroposisi, misalnya PDIP, misalnya PDI Perjuangan tidak mau beroposisi, atau juga PKS atau yang lainnya tidak beroposisi, rakyat tetap beroposisi gitu. Atas nama warga negara Indonesia mereka beroposisi. Barangkali mereka tidak mau berpartai begitu, dan bahkan tidak mau lagi memilih, karena semua pemilu itu sifatnya formalitas saja gitu. Yang dicari adalah kemenangan, walaupun kemenangan itu dengan cara kecurangan dan lain sebagainya. Walaupun rakyat Indonesia sifatnya manut ya, tidak mau benturan bla bla bla. Tapi keadilan yang namanya keadilan universal tidak seperti itu gitu. Kembali poin daripada atau prediksi atau kesimpulan setelah terjadinya pemilu, penghitungan suara dan sebagainya. Jadi menurut kesimpulan saya, kenapa partai tidak masuk Senayan ya, tidak mencapai parliament threshold ya, 4% dan sebagainya, itu karena kurang penyiraman, satu, kurang ngebom dan kurang serangan pajarnya. Yang keduanya atau yang kesatunya adalah karena ketua-ketua partai itu pro pemerintah gitu, pro penguasa dan berkoalisi begitu, atau mereka mencari selamat atau oportunisme dan lain sebagainya, sehingga rakyat yang notabene rakyat era Orde Baru maupun era reformasi dan era sekarang ngeh gitu. Kalau begitu jadinya mereka tidak mau memilih ya. Bahkan mereka walaupun ada serangan pajar atau dibom atau disiram, mereka menolak siraman itu dan serangan pajar itu, bahkan pengeboman itu mereka menolak mentah-mentah gitu. Ya, bagi partai-partai atau caleg-caleg yang pro kepada pemerintah yang mereka anggap tidak adil bla 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 bla. Jadi itulah kesimpulan saya, sehingga mereka itu tidak masuk Senayan. Jadi kalau P3 ini membela diri bla 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 bla, percuma gitu kalau memang tidak masuk Senayan. Saya dengar tahun 2019 saja, pemilu 2019 saja, itu pada P3 mendapat bantuan 3 kursi sehingga masuk Senayan begitu. Dan ketika 2024 ini P3 kelihatannya semakin merapat kepada penguasa, atau bukan penguasa gitu, ke PDIP misalnya. Tapi yang notabene PDI Perjuangan ini karena partai nasionalis, dia bukan partai Islam gitu. Dia bukan partai oposisi saat itu atas saat pemilu 2024, sehingga hasil pileg pemilihan legislatif untuk Partai Persatuan Pembangunan stagnan gitu, malah menurun gitu, malah tidak masuk Senayan. Itu poin-poin saya, kesimpulan saya, dan ini perlu digarisbawahi gitu. Kalau diulang lagi nanti tahun 2029, Partai Persatuan Pembangunan akan mengalami hal yang sama, tidak akan masuk Senayan lagi begitu. Di Dapil 7 atau di Ulu Jami atau di RT 1 RW 3 Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, atau Dapil 7, itu notabene PKS itu tidak ada penyiraman, Pak. Tidak ada serangan pajar, apalagi ngebom, Pak. Siraman aja nggak ada, Pak, untuk caleg-calegnya itu. Tapi berhasil secara Provinsi DKI Jakarta, PKS ini menguasai yang tertinggi, dia mendapat 18 kursi untuk DPRD DKI Jakarta gitu. Padahal mereka katakanlah tidak ada pengoboman gitu, boro-boro pengoboman ya, serangan pajar dan siraman aja nggak ada, Pak. Tapi kok berhasil gitu, karena PKS
Pilpres DKI Jakarta ini jelas oposisi dia, gitu. Membela rakyat, tidak pro pemerintah. Mereka pro keadilan secara universal, seakan-akan tanpa pamrih, gitu. Dan sebenarnya DKI Jakarta ini semacam barometer, semacam ukuran begitu bagi dapil-dapil yang lain atau provinsi-provinsi yang lain seluruh Indonesia begitu. Kalau seluruh Indonesia itu seperti DKI Jakarta, tentunya partai-partai yang masuk Senayan ini atau mayoritas adalah yang seperti Partai Keadilan Sejahtera ini, walaupun tanpa nyiram, tanpa serangan fajar dan ngebom, tetap masuk Senayan, tetap menjadi juara begitu. Jadi harusnya semua provinsi yang ada di Indonesia ini, misalnya ada 38 provinsi, itu harus meniru kepada provinsi DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kemenangan pileg, caleg dan sebagainya itu karena sudah garis tangan atau giliran gitu, yang jadi maupun yang gagal gitu, walaupun udah incumbent 3 periode tetap gagal karena giliran. Bukan masalah giliran Pak, karena memang mereka mungkin tidak nyiram ya, tidak mengadakan serangan fajar, tidak ngebom, sementara lawan-lawannya itu kan pada serangan fajar, pada nyiram, bahkan pada ngebom pada waktu hari menjelang hari H gitu, 3 hari atau 2 hari atau bahkan hari sebelum hari H atau hitungan jam mereka ngebom ya, nyiram, memberikan dana-dana untuk para calon pemilih mereka begitu. Mereka tuh berlomba ya, semakin banyak semakin memberi, mereka akan menjadi lebih berkesempatan untuk menjadi dewan, DPRD kabupaten kota maupun DPR RI begitu. Tanggung atau salah sasaran mereka juga gagal walaupun mereka nyiram, ngebom dan sebagainya. Ada partai yang tidak masuk Senayan, anggota DPR RI-nya tidak masuk parlemen threshold yang 4% itu. Jadi kalau 4% ya sekitar 20 kursi harusnya gitu. Kalau kurang dari 20 kursi DPR RI, partai itu tidak masuk Senayan, artinya anggota DPR RI-nya hangus gitu. Seperti Partai Persatuan Pembangunan itu nggak masuk Senayan kursi DPR RI-nya gitu, karena kurang dari 4%. Cuman 3,8% dia, tinggal 2% saja sebenarnya kurangnya gitu ya. Barangkali kursinya cuma 15 kursi atau 16 kursi. Ya apalagi PSI, Partai Solidaritas Indonesia, karena partai baru 2 kali ngikut pemilu dia gitu. Kecuali kecuali katrol gitu. Siapa yang bisa ngatrol gitu. Partai-partai reformasi yang pada gugur, yang gak masuk Senayan, misalnya Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat,